Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zafira Mayarni. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gangguan berbahasa. Apa itu gangguan berbahasa? Secara garis besar, gangguan berbahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua, gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Maksud dari faktor medis adalah gangguan kelainan alat-alat bicara, sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan adalah lingkungan kehidupan sosial yang dialami manusia. Yang pertama yaitu gangguan berbicara. Gangguan berbicara yang pertama yaitu gangguan mekanisme berbicara. Gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirincikan menjadi gangguan pada kelainan paru-paru, pita suara, pada lidah, rongga mulut, dan kerongkongan. Kemudian, gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru, sehingga cara bicaranya diwarnai dengan nada yang monoton, volume suara yang kecil sekali, dan terputus-putus. Kemudian, gangguan akibat faktor laringal. Gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan akibat faktor lingual. Pada orang yang terkena stroke dan badannya lumpuh sebelah, maka cara berbicaranya juga akan terganggu, yaitu menjadi pelo atau cadel dan kurang jelas. Kemudian gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Pada orang sumbing, misalnya suaranya menjadi bersengau atau bindeng. Contohnya, dari kata ATM menjadi ATM. Gangguan berbicara yang kedua yaitu gangguan akibat multifaktorial. Gangguan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak ditambah dengan menelan sejumlah suku kata. Contohnya seperti kata kemarin pagi saya sudah beberapa kali ke sini. Nah, menjadi kemarin pagi saya sudah beberapa kali ke sini. Kemudian yang kedua, berbicara propursif. Berbicara ini biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson. Nah, para penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Kemudian yang ketiga yaitu berbicara mutis. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, layaknya memang sengaja tidak mau bicara. Psikogenik ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak yang melakukannya meminta perhatian untuk dimanja, umpamanya kanak-kanak yang baru terjatuh luka atau mendapat kecelakaan, terdengar adanya perubahan nada bicaranya. Contohnya seperti saya sakit menjadi saya sakit. Kemudian yang kedua yaitu berbicara kemayu. Berbicara kemayu ini berkaitan dengan peranan kewanitaan yang berlebihan. Nah, jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu, maka jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Contohnya seperti orang banci atau waria. Yang ketiga yaitu berbicara gagap. Berbicara gagap ini yaitu berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti atau mengulang-ulang suku kata pertama dengan kata-kata berikutnya. Dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimatnya dapat diselesaikan
menyebabkan terjadinya gagap ini belum diketahui secara tuntas. Namun, hal-hal ini dapat dianggap mempunyai peranan dalam menyebabkan terjadinya gagap tersebut. Yang pertama yaitu faktor stres dalam kehidupan berkeluarga. Yang kedua yaitu pendidikan anak yang dilakukan oleh orang tua secara keras dan ketat dengan membentak-bentak. Dan yang ketiga adanya kerusakan pada belahan otak yang dominan terlahir atau faktor neurotik familial. Contoh dari berbicara gagap ini yaitu aku mau ke sana. Kemudian yang keempat yaitu berbicara latah. Nah, berbicara latah ini sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membelo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah ini adalah suatu sindrom yang terdiri dari curah verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Misalnya, seseorang yang latah tersebut mendengar ada seseorang berbicara ayam gitu. Kemudian si seseorang yang latah ini terkejut, kemudian membilang ayam gitu. Mungkin hanya itu saja pembahasan tentang gangguan berbicara pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.